Selamat pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Agent properti primary market tidak bisa kaya. Apabila Anda adalah seorang agent properti primary, Anda lebih baik simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini supaya Anda mendapatkan informasi dan edukasi training yang terbaru. Nah, agent properti primary market tidak bisa kaya. Pertanyaannya adalah, Anda masih yakin mau jadi agent properti primary? Nah, simak video ini. Agent properti, terutama di kota saya tinggal yaitu Surabaya, agent propertinya sangat suka sekali dengan yang namanya produk primary atau primary market. Karena alasannya jualannya mudah dan BLT-nya gede, kata para agent properti tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, bisa nggak sih agent properti yang jualannya primary itu bisa kaya? Nah, kurang lebih statistik mengatakan sekitar 70% agent properti Surabaya jualan primary dan hanya kira-kira 30% jualan secondary. Pertanyaannya, apabila Anda adalah seorang agent properti primary, kira-kira Anda bisa kaya atau tidak? Nah, jadi jangan cuma mikir BLT-nya besar, tetapi Anda mikir jangka panjang. Apakah dengan Anda berada di primary market, Anda bisa kaya? Nah, jawaban saya, agent properti primary, sorry, Anda tidak bisa kaya. Tapi tunggu dulu. Anda tidak bisa kaya apabila Anda tidak mempunyai nilai lebih di mata klien Anda. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi saya sering kali ketemu dengan agent properti primary market. Saya bertanya, kadang mereka bilang sendiri pada saya, wah lumayan nih, masarkan produk ini BLT-nya besar. Nah, jadi yang mereka selalu bicarakan adalah BLT-nya dulu dibandingkan dengan produknya ini sendiri. Jadi apabila ada launching produk, yang satu memang BLT-nya tidak terlalu besar tetapi produknya bagus, yang satu produknya biasa-biasa tetapi BLT-nya besar. Mereka selalu bilang begini, pada saat saya ngomong ada dua produk begini, mereka bilang begini, wah saya pasti masarkan yang BLT-nya besar. Nah, jadi agent-agent properti itu lebih mengutamakan BLT dibandingkan produk yang bagus untuk investasi. Nah, jadi penilaian seorang agent terhadap sebuah produk akhirnya menjadi bias, menjadi tidak apa adanya, tidak objektif. Mereka hanya melihat bahwa produk, proyek dengan BLT besar itu yang baik. Sedangkan produk dengan BLT tidak besar, ya itu nggak perlu dipasarkan. Jadi sangat disayangkan sekali apabila moral kita atau hati nurani kita bisa dibeli oleh karena yang namanya BLT. Saya punya sebuah cerita, beberapa tahun lalu kita ada memasarkan produk primary. Waktu itu ada dua. Yang pertama sebuah produk di daerah selatan Surabaya, tetapi luas lahan dari developer tidak besar, hanya kurang lebih sekitar 5 hektar. Harga waktu pertama kali launching sekitar 400 jutaan. Nah, sedangkan produk yang lain itu harganya kurang lebih sama, 400 jutaan. Size-nya juga kurang lebih sama, tetapi mempunyai luas lahan kurang lebih hampir 1000 hektar. Nah, setelah dipasarkan, berapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian,
produk yang berada di lokasi 5 hektar itu kenaikannya hanya tidak signifikan. Jadi harganya masih sekitar 400 hampir 500 juta. Sedangkan yang satunya itu harganya sudah naik ke angka kira-kira hampir 700 juta. Nah, tetapi banyak agen yang tidak bisa melihat itu. Banyak agen yang melihat bahwa presentasi dari developer bahwa produk ini bagus, mereka hanya menjadi perpanjangan mulut tetap tanpa melakukan filter apakah betul produk ini bagus atau tidak. Yang penting BLT-nya gede, langsung semangat 45, langsung broadcast ke klien, langsung melakukan yang namanya pemasaran. Nah, jadi teman-teman agen properti primary kadang dan kebanyakan itu tidak mempunyai judgement sendiri atau penilaian sendiri. Mereka hanya berdasarkan apa yang diomongkan oleh developer, dimakan mentah-mentah dan dipasarkan dan disampaikan kepada klien. Well, fine. Apabila si klien memang adalah end user, mereka beli properti itu karena memang lokasi yang diinginkan. Tetapi apabila klien beli tujuannya untuk berinvestasi, dan pada waktu Anda ngomong kepada mereka, wah Pak, beli properti ini, nanti pasti harganya naik. Tetapi pada kenyataannya apabila harganya tidak naik, pertanyaannya adalah, apakah si klien yang beli produk di Anda itu masih mau beli sama Anda untuk produk-produk yang selanjutnya? Nah, maka dari itu, agen properti harus memberikan value lebih. Value lebih dalam hal apa? Dalam memberikan keuntungan dalam berinvestasi. Jadi, agen properti harus punya knowledge mengenai investasi properti, bukan sekedar jualan. Apabila Anda sekedar jualan saja, tetapi tidak punya sebuah knowledge mengenai investasi properti mana yang naiknya bakal lebih kencang, properti mana yang naiknya biasa-biasa. Apabila Anda tidak dibekali oleh pengetahuan tersebut, maka Anda punya klien itu hanya sekali beli sama Anda. Selanjutnya dia tidak akan percaya kepada Anda. Karena mereka pikir apa yang direkomendasikan Anda kepada mereka itu tidak sepenuhnya benar, atau bisa dibilang salah. Nah, maka dari itu mereka cukup sekali dan berikutnya mereka tidak akan beli lagi dengan Anda. Nah, ini makanya saya bilang, kalau Anda tidak mempunyai value lebih, Anda tidak punya pengetahuan di dalam investasi properti, terutama di primary market, Anda tidak akan mendapatkan yang namanya repeat customer. Cukup sekali-sekali saja. Nah, saya juga pernah ketemu dengan seorang top agent property di primary market yang saya sebut dengan the super agent. Sekali lagi saya bilang super agent. Kenapa kok saya bilang super agent? Karena agent tersebut itu punya konsep yang jelas sekali di dalam berinvestasi di properti. Jadi dia dapat membuat kliennya menjadi loyal kepada dia, dan setiap kali dia menawarkan investasi properti, orang beli sama dia karena dia punya konsep yang jelas. Konsep yang bagaimana? Timing properti, kapan masuk properti, kapan harus exit, kriteria properti apa yang bagus untuk diinvestasikan, daerah mana yang lagi berkembang, proyeksi keuntungan kira-kira berapa. Nah, apabila Anda bisa jadi seperti gitu, Anda bakal kaya raya luar biasa. Karena saya pada waktu itu pernah bekerja sama dengan developer, dengan super agent ini, dengan menjadi sub agent. Waktu itu saya mengundang klien saya hanya kira-kira 2 meja saja. Satu produknya kira-kira nilainya 2 eman. Hanya dengan presentasi singkat kurang lebih 1 jam, saya bisa closing kurang lebih sekitar 3-4 unit. Terus kemudian
customer gathering yang kedua, produk yang lain dibawakan oleh seorang super agent yang sama. Saya undang lagi klien saya yang sudah beli, ternyata bisa closing 10 unit. Nah, jadi repeatnya itu sangat luar biasa. Dan saya tidak pernah mengalami yang seperti itu. Nah, jadi agent properti primary market bisa kaya asal Anda punya sebuah konsep berinvestasi. Bukan asal hanya tertarik dengan developer yang menawarkan BLT-nya besar. Hati-hati. Karena kenapa? Kadang ada developer yang bahkan bukan produknya saja, tetapi legalitas dari propertinya itu tidak jelas. Nah, biasanya developer dengan sesuatu yang dia merasa kurang, dia akan menutupinya dengan yang namanya memberikan BLT super besar. Nah, jadi kita sebagai agent properti, hati nurani kita, saya bilang, jangan bisa dibeli oleh karena uang. Kita harus berpikir bahwa klien yang beli sama kita itu yang pertama harus aman dulu. Ya kan, saya juga pernah mendengar ada developer di Surabaya itu yang gagal bangun. Akhirnya si agent dikejar-kejar oleh usernya, dikejar-kejar oleh para kliennya. Karena kenapa? Ya hanya tergiur mungkin BLT-nya besar, jualannya mudah, tetapi akhirnya semuanya menjadi kacau. Nah, jadi apabila Anda ingin kaya sebagai agent properti primary market, jadilah the super agent, bukan hanya normal agent. Karena the super agent, agent-agent yang punya konsep investasi properti yang jelas, mereka inilah yang akan dicari oleh klien. Bukan yang normal agent yang hanya peduli terhadap BLT yang besar saja. Nah, jadi semoga pesan saya hari ini, konten hari ini dapat berguna bagi Anda yang bergerak di primary market. Semoga Anda semakin luar biasa di dalam properti dan closing. Thank you.